Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Minggu 12 Januari. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik Pesta Pembaptisan Tuhan. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, ketika Kristus dibaptis di Sungai Yordan dan Roh Kudus turun atasnya, Engkau dengan resmi memaklumkan Dia sebagai putramu yang terkasih. Kami mohon, semoga kami anak-anak angkat-Mu yang sudah dilahirkan dari air dan Roh Kudus, diperkenankan tetap tinggal sebagai anak-anak kesayangan-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 3 ayat 15-16, dilanjutkan ayat 21-22. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Ketika Yohanes tampil di Sungai Yordan, banyak orang menanti-nanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hati tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Karena itu, Yohanes berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripada aku masih akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Ketika orang banyak itu semuanya telah dibaptis, dan ketika Yesus sedang berdoa, setelah ia juga dibaptis, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini kita merayakan pesta pembaptisan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dibaptis sebagai tanda ketaatannya sepenuh hati kepada Bapa di surga. Tentu saja, pembaptisan Tuhan menjadi model dan keteladanan bagi kita semua, dan kita pun patut mengikuti teladan Yesus sendiri. Mula-mula sosok Yohanes Pembaptis ini ditampilkan. Yohanes laksana suara yang berseru-seru tentang persiapan jalan bagi Tuhan dan padang gurun. Ada suasana keharmonisan dan kedamaian, sebagaimana diwartakan Nabi Yesaya. Yohanes sendiri menunjukkan kesaksian tentang kerendahan hati dan kejujuran di hadapan Yesus. Ia mengakui dirinya bukan Mesias. Ia hanya membaptis dengan air, tetapi Yesus sebagai Dia yang lebih berkuasa akan membaptis dengan Roh Kudus dan api. Saudari-saudaraku yang terkasih, Yohanes memang merendahkan dirinya di hadapan Yesus dan membaptisnya. Tetapi Yesus sang anak Allah lebih rendah hati, sehingga membiarkan dirinya dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Penginjil Lukas menulis, "Turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atas Yesus. Terdengarlah suara dari langit, 'Engkaulah anakku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan.'" Lalu apa konsekuensinya? Penginjil Yohanes bersaksi, Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu itu kepadanya.
menjadi pertanyaan bagi kita semua. Apa yang kita harapkan dari peristiwa pembaptisan Tuhan hari ini yang kita rayakan bersama? Paulus menulis kepada Titus bahwa kasih karunia Allah menyelamatkan semua orang sudah menjadi nyata. Sebab itu, kita perlu bertransformasi dalam hidup kita dengan meninggalkan hidup lama yang penuh dengan kefasikan, dosa, dan keinginan duniawi kita. Itu harus kita tinggalkan. Kita harus menjadi manusia yang baru. Pembaptisan Tuhan Yesus mendorong kita untuk mengikutinya dengan semangat kerendahan hati dan siap untuk diperbarui supaya menjadi anak yang dikasihi oleh Bapa. Maka marilah, saudari-saudaraku yang terkasih, semoga kita juga ingat akan janji baptis kita masing-masing. Kita akan setia, taat kepada Tuhan Yesus yang menjadi teladan dalam hidup kita. Kita memperbarui janji-janji baptis kita supaya kita menjadi anak-anak kesayangan Bapa dan kita menjadi saksinya dalam hidup kita masing-masing. Umat pujilah Bapa, Putra dan Roh Kudus, luhurkan namanya. Bapa yang Maha Kuasa, oh luhurkan namanya. Sungguh indah karya tangannya, luhurkan namanya. Hei umat pujilah Bapa, Putra dan Roh Kudus, luhurkan namanya. Kristus Allah manusia, oh luhurkan namanya. Sangat agung cinta kasihnya, luhurkan namanya. Hei umat pujilah Bapa, Putra dan Roh Kudus, luhurkan namanya. Allah Roh Maha Kudus, oh luhurkan namanya. Semangatnya menyalakan cinta, luhurkan namanya. Hei umat pujilah Bapa, Putra dan Roh Kudus, luhurkan namanya. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa,
Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.